Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih bisa menjalani kehidupan ini. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi singkat, yaitu tentang sabar dalam menghadapi ujian. Sebagai manusia, tentu saja kita menghadapi berbagai macam peristiwa, baik itu peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, peristiwa yang mengenakan, atau malah sebaliknya. Tidak jarang juga jika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Sebagai contoh, yaitu beberapa tahun ke belakang, dunia ini dilanda oleh wabah virus yang sangat mematikan, yaitu virus COVID-19. Yang karena wabah tersebut, tidak sedikit dari kita yang terpaksa harus kehilangan orang-orang yang kita cintai. Peristiwa ini sangat menguji keimanan kepada kita. Apakah kita sabar dalam menghadapinya atau kita hanya sibuk mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut juga akan datang terus-menerus kepada kita. Ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita akan menjadi suatu pahala, akan menjadi suatu hal yang meningkatkan derajat kita dengan catatan kita sabar dalam menghadapinya. Dengan kesabaran penuh, Allah akan memberikan kita anugerah dari ujian-ujian yang telah diberikan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan berbagai macam hal, baik dengan ketakutan, kelaparan, kesulitan, diuji dengan harta benda, bahkan dengan kesenangan sekalipun. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwari wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Harus kita garis bawahi bahwa secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar. Karena dengan kesabaran kita akan mendapatkan buah manis, yaitu kabar gembira. Sebagai seseorang yang beriman, tentu saja kita harus senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ujian-ujian tersebut merupakan suatu ujian yang pasti kita bisa melewatinya. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya seberat apapun ujian kita jangan berpikiran bahwa kita tidak bisa melewatinya. Jangan berpikiran bahwa ujian ini terlalu berat, apalagi sampai berpikiran bahwa Allah itu tidak adil. Itu merupakan pemikiran yang salah. Karena sudah pasti bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah, kita pasti bisa untuk melewatinya. Karena di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sabar juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalani segala perintah dan larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Jadi kita jangan berpikiran bahwasannya hanya orang-orang yang sengsara yang harus bersabar. Justru kesenangan pun bisa menjadi ujian bagi kita. Apakah dengan kesenangan tersebut kita menjadi orang yang semakin meningkatkan diri kepada Allah, atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi segala macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian materi singkat yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.